Aduh, kepala rasanya nyut-nyutan. Ya, maka minumlah Paramek, tablet berkhasiat ganda. Paramek! Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firul Haris dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5. Dan NIM saya 2210 1031. Dan rekan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Imam Haris Tanjung, NIM 2210 1028. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari alat teodolit. Teodolit adalah alat ukur sudut yang digunakan dalam survei dan konstruksi. Alat ini terdiri dari teleskop yang dapat diputar secara horizontal dan vertikal, serta skala yang menunjukkan sudut putarannya. Teodolit digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal antara titik-titik yang berbeda, yang kemudian digunakan untuk menentukan posisi dan ketinggian titik tersebut. Dan ada juga beberapa fungsi utama teodolit. Yang pertama itu mengatur sudut horizontal. Teodolit digunakan untuk mengukur sudut horizontal antara dua titik yang disebut azimut. Azimut adalah sudut yang diukur dari arah utara searah jarum jam. Dan yang kedua itu adalah mengukur sudut vertikal. Teodolit juga digunakan untuk mengukur sudut vertikal antara dua titik yang disebut elevasi. Elevasi adalah sudut yang diukur dari garis horizontal ke arah atas. Nah, yang terakhir itu ada menentukan jarak. Dengan menggunakan kombinasi sudut horizontal dan vertikal serta jarak yang diukur dengan alat ukur jarak, teodolit dapat digunakan untuk menentukan jarak antara dua titik. Bagian-bagian teodolit yaitu ada handle, berfungsi sebagai pegangan ketika pesawat diangkat dari kotak alat. Dan ada juga teropong, berfungsi membidik objek pengukuran pada pengukuran poligon maupun situasi. Ada juga select battery compartment, berfungsi sebagai penutup tempat baterai sebagai daya untuk menyalakan LCD pembacaan. Berikutnya ada visir, berfungsi sebagai alat bantu bidikan kasar untuk mempercepat bidikan objek. Skrup ABC berfungsi mengatur nivou kotak maupun nivou tabung agar sumbu satu vertikal. Selanjutnya ada nivou tabung, berfungsi untuk mengetahui apakah pesawat sudah benar-benar datar. Dan ada juga nivou kotak, berfungsi untuk mengetahui posisi pesawat benar-benar datar atau sumbu satu vertikal. Bagi LCD pembacaan sebagai monitor untuk pembacaan hasil pengukuran. Selanjutnya ada tombol pengaturan, berfungsi untuk mengatur pengoperasian pesawat. Berikutnya ada lensa objektif, berfungsi untuk menangkap objek atau benda yang diamati. Berikutnya ada base plate, berfungsi sebagai dudukan pesawat pada statif. Selanjutnya ada skrup penggerak halus horizontal, berfungsi untuk menempatkan bacaan benang pada objek atau rambu secara halus. Berikutnya ada skrup pengunci horizontal, berfungsi untuk mengunci perputaran teropong arah horizontal secara halus. Berikutnya ada centering optik, berfungsi untuk mengecek kedudukan pesawat agar berada tepat di atas patok. Selanjutnya ada skrup centering optik, berfungsi untuk memperjelas tampilan benda yang ditangkap oleh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teleskop. Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati
objek-objek yang jauh dengan cara mengumpulkan cahaya atau radiasi elektromagnetik lainnya. Teleskop memungkinkan kita melihat benda-benda di langit seperti bintang, planet, dan galaksi dan dengan lebih jelas dan lebih dekat daripada dengan mata tanpa menggunakan kacamata ataupun benda lainnya. Ada beberapa jenis teleskop yang paling umum. Ada teleskop optik yang menggunakan lensa atau cermin untuk mengumpulkan cahaya. Dan teleskop ada dua macam, yaitu yang pertama teleskop refraktor. Teleskop refraktor menggunakan lensa sebagai alat pengumpul cahaya utama. Dan yang kedua teleskop reflektor. Teleskop reflektor menggunakan cermin sebagai alat pengumpul cahaya utama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan teleskop. Baiklah, teleskop terdiri dari komponen utama dari teleskop. 1. Teleskop. 2. Mounting. 3. Tripod. Teleskop terdiri dari lensa, finder, fokuser, prisma, eyes. Nah, di sini kita memutar fokuser agar dapat melihat dengan jelas. Putar ke arah kiri ya teman-teman. Dan setelah itu pasang dua kaki tripod pada arah bagian barat dan timur. Atur kemiringan mounting sesuai lintang lokasi. Atur keseimbangan teleskop dengan beban. Lakukan penyelarasan antara finder dan teleskop utama. Nah, di sini kita akan mengarahkan teleskop utama ke suatu objek. Kemudian putar 3 screw finder. Ini dia ya, screw finder. Lihat di tengah. Ini ada garis. Setelah itu sudah selesaikan. Jadi di sini kita sudah dapat melihat ke arah mana yang akan kita tuju, contohnya seperti langit ataupun benda-benda langit lainnya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya atas nama Khairul Aris pamit undur diri, dan rekan di sebelah saya atas nama Imam Aris Tanjung pamit undur diri. Yumkin hadza faqat minni. Idza wajadtum minni al khata afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.